Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya anak-anak, khususnya kelas 6. Kali ini Bu Guru akan melanjutkan materi IPAS kelas 6 semester 2 topik B dengan judul Ragam Permasalahan Lingkungan Akibat Perbuatan Manusia. Pada bab sebelumnya yaitu topik A, kalian sudah belajar aktivitas manusia ternyata bisa mempengaruhi lingkungan hidup kita ya. Terus apa saja sih permasalahannya akibat perbuatan manusia yang muncul nanti? Kita akan membahas materi itu ya. Sebelumnya kita jawab dulu pertanyaan berikut ini, pertanyaan esensial. Apa saja aktivitas manusia yang mengakibatkan permasalahan lingkungan? Ada banyak ya, ini secara ringkas lah Ibu. Ringkaskan yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Ini jelas menghasilkan gas rumah kaca ya, yaitu gas CO2 yang menyebabkan pemanasan global atau global warming yang pernah kalian dengar ya. Kemudian penebangan hutan secara liar. Berkurangnya pohon yang menyerap karbon dioksida untuk proses fotosintesis itu dapat mengganggu keseimbangan lingkungan ya. Kemudian masalah pertambangan tanpa memperhatikan lingkungan, pengambilan sumber daya alam secara berlebihan dapat merusak ekosistem. Pembuangan limbah secara sembarangan, limbah industri misalkan dari pabrik dan limbah rumah tangga, misalkan hasil cucian deterjen itu ya, sisa-sisa cucian itu juga bisa mencemari tanah, air, dan juga laut ya. Penggunaan bahan kimia, penggunaan pestisida misalkan ya untuk menyuburkan tanaman, bahan kimia untuk mencuci pakaian dan untuk mengepel lantai juga dapat merusak ekosistem ternyata kalau penggunaannya berlebihan ya. Kemudian penggunaan listrik berlebihan, kok bisa ya penggunaan listrik berlebihan itu dapat kita bisa menghabiskan sumber daya alam energi fosil ya. Ingat lagi pelajaran topik A ya. Penggunaan AC loh, kok bisa? Ternyata dalam AC itu menggunakan senyawa kimia yang bernama HFC ya, yang berkontribusi dalam bisa menyebabkan berlubangnya lapisan ozon. Lapisan ozon itu di atmosfer yang melindungi bumi dari bahaya sinar ultraviolet matahari ya. Jika lapisan ozon bolong, maka manusia di bumi bisa terkena kanker kulit. Kemudian rekayasa genetika. Zaman sekarang kan banyak buah tanpa biji. Kemudian modifikasi makanan-makanan cepat saji itu bisa menyebabkan mengganggu kesehatan manusia. Nah, ini beberapa contoh aktivitas manusia yang mengakibatkan permasalahan lingkungannya. Oke, kita lihat percakapan dalam sebuah keluarga. Mia lihat banjir di Kalimantan sangat parah. Kok bisa begitu ya? Tadi Mia lihat di berita hutan di Kalimantan sudah berkurang banyak. Jadi kira-kira apa sebabnya ya? Kira-kira pasti penyebabnya karena banyak hutan yang gundul ya. Tidak ada penyerapan air yang maksimal ya. Itu yang menyebabkan banjir saat hujan deras. Jika aktivitas manusia ternyata dapat mengakibatkan ancaman atau menyelamatkan bumi kita, maka berikut ini permasalahan lingkungan ya. Apa saja ya permasalahan lingkungannya? Coba kita refleksikan dulu ya. Renungkanlah, apakah ada sikap atau kebiasaan kalian yang memberikan dampak negatif untuk lingkungan? Ada ya? Sikap atau kebiasaan apakah itu? Yang paling jelas, yang paling sering dilakukan setiap orang yaitu membuang sampah sembarangan. Ini ya, kelihatan sepele ya, tapi hasilnya atau dampaknya itu sangat luar biasa. Penggunaan listrik yang berlebihan nih, ini juga sering ya dilakukannya. Contohnya saat selesai ngecas HP atau ngecas laptop. Biasanya nggak dicabut semua ya, yang dicabut cuma HP-nya. Itulah kebiasaan-kebiasaan yang sepele tapi bisa memboroskan energi listrik gitu ya. Seperti apa dampaknya terhadap lingkungan jika membuang sampah, dapat mencemari lingkungan, bisa menyebabkan banjir ya. Penggunaan listrik yang berlebihan juga menghabiskan stok bahan baku energi fosil ya. Kalau energi fosilnya habis ya sudah ya, mengganggu aktivitas manusia seperti yang sudah kita bahas di topik A. Apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaikinya? Menghemat energi fosil ya, dengan memakai listrik sewajarnya. Kalau sudah selesai ya sudah dicabut, membuang sampah pada tempatnya. Itu beberapa kegiatan kecil yang bisa kalian lakukan, tapi jika dilakukan oleh hampir semua manusia dapat menyelamatkan energi kita ya, energi listrik terutama. Aktivitas manusia yang mengancam bumi. Nah, kalian bisa buka ya di halaman 168 dan bisa kalian tandai. Bumi
Tempat kita tinggal terdiri atas beberapa elemen. Tanah merupakan tempat manusia beraktivitas sehari-hari ya. Kita beraktivitas di atas tanah nih, menginjak tanah kan. Perairan dengan segala manfaatnya, serta udara yang merupakan salah satu kunci kenapa manusia bisa tinggal di bumi karena ada gas oksigen ya. Jika salah satu elemen ini terganggu, jadi tanah, air, udara, salah satunya terganggu, maka berpengaruh pada elemen lainnya. Apakah kalian pernah mendengar pemanasan global? Akhir ini banyak orang membicarakan tentang pemanasan global atau global warming ya. Karena dampaknya sangat berbahaya bagi kelangsungan bumi kita, kelangsungan kesehatan bumi kita ya, dan terutama penghuninya juga. Apa sih pemanasan global itu? Pemanasan global adalah proses pemanasan yang terjadi pada bumi dan terlihat dari peningkatan rata-rata suhu bumi yang mencapai 10 derajat Celcius. Ingat, air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius ya. Peningkatan suhu ini menyebabkan perubahan iklim, seperti cuaca ekstrim, seperti sekarang ini ya, banyak terjadi badai, atau mungkin angin besar di mana-mana puting beliung, hujan es batu gitu ya. Musim dingin yang lebih pendek ini di negara-negara yang 4 musim. Dan musim panas yang lebih panjang hingga menimbulkan kekeringan di mana-mana. Pernah kan kalian mendengar berita kalau musim kemarau itu kekeringan di mana-mana. Lalu apa sih penyebab terjadinya pemanasan global? Nah, ini yang penting yang perlu kita ketahui ya. Pemanasan global adalah naiknya suhu atmosfer bumi yang disebabkan bertambahnya gas polutan. Gas polutan itu gas pencemar seperti karbon dioksida, kemudian ada lagi gas metana. Ternyata gas metana itu bisa dihasilkan dari kentut sapi. Nah, kalian baru dengar kan? Aktivitas manusia menggunakan alat transportasi, kita tahu kan kalau sekarang kita tahu bahwa motor, mobil itu membutuhkan bensin ya. Nah, bekas pembakaran itu yang menyumbangkan karbon dioksida ya, gas yang keluar dari knalpot kendaraan itulah yang mengeluarkan gas buang atau gas polutan berupa karbon dioksida ya. Aktivitas manusia menggunakan alat transportasi mesin serta beroperasinya pabrik menyumbang karbon dioksida. Mungkin kalian berpikir ya, kan karbon dioksida dibutuhkan tumbuhan untuk proses fotosintesis ya, harusnya diserap tumbuhan dong dan tidak membahayakan bumi. Tapi perlu diingat, sayangnya saat ini banyak hutan yang gundul sehingga jumlah pohon dan jumlah karbon dioksida tidak seimbang. Hal ini menyebabkan karbon dioksida terperangkap di atmosfer bumi dan terjadilah efek rumah kaca. Nah, ini yang penting. Apa itu efek rumah kaca? Rumah kaca itu seperti sebuah bangunan, dinding, dan atapnya terbuat dari kaca. Di dalam rumah kaca itu udara panas akan terperangkap. Walaupun musim dingin tiba, para petani bisa tetap bercocok tanam di dalam rumah kaca yang hangat. Nah, apa yang terjadi pada bumi ini mirip seperti rumah kaca itu. Gas metana, gas karbon dioksida pada atmosfer bumi yang dapat memerangkap panas matahari sehingga bumi terasa hangat. Oleh karena itu, fenomena ini disebut efek rumah kaca. Seperti itu, bumi itu seperti rumah kaca jadinya ya, kan adanya gas metana dan karbon dioksida yang tidak seimbang, maka memerangkap panas dari matahari dan suhu bumi menjadi lebih hangat atau naik tadi 10 derajat Celcius. Fenomena efek rumah kaca sebenarnya itu penting ya untuk kelangsungan hidup kita di bumi, karena tanpa efek ini bumi akan tempat menjadi yang sangat dingin. Sayangnya, jika jumlah karbon dioksida dan metana semakin banyak, maka semakin panas juga kondisi bumi ini. Apa akibatnya jika bumi ini semakin panas? Salju di kutub pada mencair, terjadi perubahan iklim, ya kan? Kalau salju pada mencair, kenaikan air laut, ya pada daerah-daerah yang rendah akan terisi air. Makanya sekarang banyak kan katanya Jakarta mau tenggelam, yaitu karena air laut tiap tahun selalu naik tingginya, itu karena efek rumah kaca. Penyebab lain apa sih pemanasan global itu? Yaitu ternyata kentut sapi loh. Kok bisa? Ada miliaran ekor sapi di bumi ini ya. Ketika sapi kentut mengeluarkan gas metana. Nah, itu merupakan
merupakan gas polutan dan selain CO2 ya, selain karbon dioksida yang menyebabkan efek rumah kaca, ya kan? Gas metana bersama karbon dioksida yang dihasilkan mesin atau tadi kentut sapi itu terperangkap di atmosfer bumi dan membuat suhu meningkat, yaitu efek rumah kaca tadi ya. Jadi bayangkan berapa banyaknya gas metana yang dihasilkan oleh kentut sapi. Apakah kalian pernah membakar sampah plastik? Tentunya pernah ya. Mungkin ibu kalian atau tetangga kalian. Ternyata membakar sampah plastik itu ya juga berbahaya bagi manusia dan bumi loh. Gas yang dihasilkan dari proses pembakaran ini merupakan gas beracun jika terhirup manusia. Efek ringannya mungkin bisa menyebabkan batuk dan efek jangka panjangnya itu bisa menyebabkan kanker ya, kanker paru-paru ternyata lebih tepatnya ya. Selain itu, proses pembakaran juga menghasilkan gas sisa menghasilkan karbon dioksida yang merupakan salah satu penyebab global warming dan menipisnya lapisan ozon ya. Penipisan lapisan ozon ini akan menyebabkan suhu bumi meningkat dan berakibat pada mencairnya es di kutub. Jadi seperti efek domino ya. Kalau ini terganggu akan mengganggu menghasilkan berakibat pada hal yang lain. Selain itu, jika es mencair, apa yang terjadi? Lapisan tanah menjadi terlihat kan ketika es mencair, misalkan di kutub gitu. Warna putih salju berganti menjadi warna tanah yang coklat. Nah, ini akibatnya beruang kutub yang berwarna putih pun kesulitan bersembunyi saat akan menangkap mangsa. Karena warna bulunya kan akan kontras dengan warna tanah coklat, sedangkan beruang kutub berwarna putih. Anjing laut dengan mudah melihat beruang kutub dan segera menghindar ketika akan dijadikan mangsa. Otomatis populasi beruang kutub akan berkurang ya, karena sulit mendapatkan mangsa. Banyak yang mati, punah, begitu. Jika kita membuang sampah plastik sembarangan, juga sampah plastik juga susah diurai sehingga mencemari tanah ya. Bahkan jika sampah dibuang ke sungai dan sampai ke laut, dapat menimbulkan dampak yang lebih berbahaya. Hewan seperti ikan, penyu, atau burung laut dapat memakan sampah plastik ini sehingga dapat mengakibatkan kematian, terjadi kepunahan ya. Sampah berupa tali juga dapat membelit atau melilit tubuh hewan ya. Yang pernah terjadi itu biasanya penyu itu ya, yang sering terperangkap di tali-tali rafia gitu kan, sehingga mereka akan kesulitan bergerak untuk mencari mangsa. Ternyata ada banyak sekali ya aktivitas manusia yang menyebabkan bumi terancam. Nah, masih pikiran ingin membuang sampah sembarangan? Jangan ya, Dek ya. Kita harus menjaga lingkungan sekitar. Apa yang sudah aku pelajari di topik B ini? Yang pertama, pemanasan global adalah peristiwa naiknya suhu di bumi. Temperatur itu suhu ya, yang disebabkan bertambahnya gas polutan. Gas polutan itu gas yang kotor, gas yang memberikan polusi seperti karbon dioksida, metana. Gas polutan yang dihasilkan dari aktivitas industri, pembakaran sampah, deforestasi itu pengundulan hutan ya, dan sebagainya itu bisa menghasilkan gas polutan yang berlebihan ya. Peningkatan suhu bumi menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim seperti yang kita lihat fenomena zaman sekarang ya, banyaknya angin puting beliung, kemudian hujan es di beberapa tempat ya, angin besar ya kan. Pemanasan global menyebabkan es di kutub bumi mulai mencair, meleleh, dan menaiknya permukaan laut. Dampaknya daratan akan semakin tertutup air, terutama daratan rendah. Ya, nah begitu topik B yang sudah kita bahas. Semoga kita menjadi merenung, merefleksikan akibatnya jika aktivitas manusia seperti itu terus-menerus dilakukan, maka tidak heran jika bumi juga akan semakin rusak. Ya, dan manusia sendiri yang akan rugi. Semoga kalian paham. Ikuti terus video menarik berikutnya ya. Selamat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.